Apa? 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 Jadi gini, aku ceritain ya, asal muasal si Leonita Chandrawinarti ini, si kucing ibu kota ini, aku jelaskan dia ini siapa. Dia ini dulu adalah mantan gebetannya temen gua, namanya Ari. Ya, si Leonita ini tuh Hombrina. Terus dia ini tuh kerjanya sebagai editor, kameramen. Terus pas gua kerja di Eklas Klinik waktu itu, jadi kreatif director, ternyata dia kerja di situ. Tapi probation 3 bulan. Ya. Bagian tim editing. Tapi dia under gua karena gua kreatif director. Gitu. Nah, abis itu kerja tuh sama gua berapa bulan. Tapi kerjanya nggak pernah beres. Datang siang bolong, editing nggak selesai, malah pergi-pergi nemenin ibu-ibu sama bapak-bapak klien gitu loh. Ngikut-ngikut naik Alphard, sana kemari kesana kemari. Pokoknya intinya tuh kayak jatuhnya kayak gitu loh. Padahal sebenarnya tuh dia PR, ya. Terus akhirnya ditegur tuh, diomongin di meeting setiap hari Senin gitu. Leonita nggak boleh gitu. Nah, laporan lah dari orang-orang front desk. Kak, si Leonita ini suka minta-minta nomor teleponnya ibu-ibu sosialita. Gitu. Si ibu ini, si ibu itu, si bapak ini, si bapak itu dimintain sama dia, ditungguin kadang-kadang sampai udah malam jam 10, jam 11 masih treatment, ditungguin. Padahal tuh udah jam pulang kita tuh udah jam 6 sore gitu. Udah. Nah, tiba-tiba probation dia tuh nggak diperpanjang selama 3 bulan dia kerja dengan gaji kalau nggak salah 3 apa 4 juta gitu, aku lupa. Artinya nggak diperpanjang dan nggak mau dipecat. Jadi biarin dia keluar dengan sendirinya. Kayak gitu. Dan keluarnya nggak baik-baik. Karena dia itu waktu itu sampai dipanggil ya ke kantor gara-gara dia nggak nongol gitu berapa hari. Tapi statusnya masih kerja. Matiin telepon segala macem. Dah. Keluarlah. Lalu kerja jadi content creatornya salah satu sosialita yang dia kenal dari klinik. Nggak lama dia join jadi PR-nya Benings. Direkrut lah sama Gorgor. Kayak gitu. Udah. Akhirnya dia jadi masuk ke timnya Gorgor. Karena dia sakit hati mungkin sama aku kali ya. Atau gimana. Karena aku suka marah-marahin dia di tempat kerja. Karena masa ngedit video YouTube 10 menit aja bisa berminggu-minggu. Gitu loh. Kayak males bang. Dan aku sebagai atasannya dia menegur dia. Nggak boleh begitu. Itu bukan job desk dia buat nemenin klien pergi makan siang. Atau entah kabur-kabur kemana sama klien-klien kayak gitu. Lu tuh apa? Ku cica. Gue sempet ngomong gitu. Ih enggak lah kak, masa gitu sih? Aku mah cuma being nice aja, apa segala macem. Ya cuman udah kelihatan banget lah intinya gitu. Nah, terus mulailah di situ dapat lah berita-berita kalau dia tuh piaraan si ini, pernah dipiara sama si ini segala macem. Sampai berapa kali gue ngomong si Leonita ini tuh basically kucing gitu loh. Jadi lapar ya. Nah, basically kucing. Udah lah gak usah diperpanjang. Pindah akhirnya ke Benings. Nah, kerja tuh berapa bulan. Tapi dengar-dengar didepak juga. Pokoknya intinya ya, perusahaan itu tuh pintar. Perusahaan-perusahaan tuh gak akan mau mecat duluan. Biarin orang yang keluar sendirinya. Biar gak bayar pesangon. Nah, udah dong. Abis itu fast forward, dia pergi ke GBK sama Gorgor. Dia pergi ke GBK sama Gorgor. Dia sindir-sindir gue tuh waktu itu tuh abis itu besoknya gue sindir balik. Gue katain dia kucica apa segala macem gitu. Karena dia ngikut-ngikut tuh waktu itu. Gue juga agak lupa sih sindirannya apa. Masih ada sih pasti di YouTube. Intinya dia habis lah gitu. Nah, terus habis itu fast forward lagi kemarin dia pergi ke kuburan kitchennya punya si Gorgor. Gue dikirimin sama netizen itu video. Kak, lihat deh, sepi banget kuburannya Gorgor dari instastorynya si Leonita ini. Udah. Nah, sepertinya sindiran gue ke
Gor-gor ini tuh membuat si Leonita ini mungkin sakit hati kali ya sebagai teman kayak gitu ya. Mungkin dia nggak bermaksud untuk supaya temennya dia itu si Gor-gor ini diserang gitu, mungkin kali ya. Gara-gara story-nya dia dibelain lah si Gor-gor. Dibelain dengan cara lu sebagai cowok itu jangan cuma bacot di sosmed doang. Yuk kita ketemu adu otot. Gue dengan senang hati kalau gue ditantangin kayak gitu, yuk kita ketemu. Udah dong. Gue sindir kan tadi pagi di Instastory, dia bales, dia ngajakin ketemu di Emporium, gue ngajakin ketemu di Renesco di tempat gue. Nah akhirnya tadinya gue pikir gue mau samperin ke Emporium. Terus teman-teman gue, ngapain lu samperin dia ke sana? Orang dia yang nantangin lo, dia samperin lo dong. Atau itu ketemu di tengah, jangan mau ke markas base-nya. Udah gitu lu sendiri, jangan mau bawa kamera apa segala macem gitu. Udah, ya udah dong. Karena kan dia sendiri via sosmed, via Instastory. Jadi ya publik harus tahu dong gitu. Ya udah, akhirnya ketemulah di Kokas. Tapi maksud gue adalah kita ketemu tengah di situ, terus kita ke parkiran, kita berantem di parkiran. Dia telat setengah jam. Gue bilang jam 2.45. Dia datang itu pokoknya udah mau jam 3 kurang lah, setengah 3 atau 2.45 tuh udah mau jam 3. Udah mau jam 4 gitu. Udah mau jam 4 dia udah mau datang. Pokoknya gue udah tunggu udah 30 menitan gitu. Tak kunjung tiba, bahkan 45 menit sih secara nggak langsung. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya gue nunggu agak lama lah kayak gitu. Gue udah antigen, gue udah ngurus laundry segala macem di Kokas. Belum kunjung datang. Pas gue udah mau pulang, bokap gue nelpon, "Gani kamu pulang." "Aduh apaan sih kamu, kurang kerjaan," katanya bokap gitu. Udah mau balik ke parkiran, dia bilang dia ada di Nenis Pavilion. Nah, mami juga nyusul kan. Terus gue bilang gini, itu dia ngajakin ketemu di Nenis Pavilion. Bilang sama dia, ketemu di parkiran, jangan di Nenis Pavilion. Gue chat lah dia. Gue bilang, gue di B3. Terus kita baku hantam di sini. "Mau lu apa sih Gan?" Dia bilang kayak gitu. "Gue di Nenis Pavilion. Samperin gue ke sini." Ya udah, gue samperin ke Nenis Pavilion. Sumpah ya, kulit enak banget ya. Kulit KFC guys, kulit KFC. Udah, kulit KFC. Cocok banget. Dah, lanjut ya. Datengin nih gue ke Nenis Pavilion, gue cari. Nggak ada. Oh ternyata di luar sama temennya, kucing juga, Hombrina juga, ya. Kelihatan banget lah dandanannya. Gue samperin aja, gue teriakin langsung, "Malu apa?" Nanti videonya ada kok, videonya direkam semua sama si Ata. Gitu, udah gua suruh berdiri, gue suruh ikut ke parkiran, kita adu hantam di parkiran. Kagak mau dong dia adu hantam di parkiran. Dia duduk aja. Duduk di situ, nggak mau bangun dari kursinya, udah gue teriakin kenceng banget sampai orang-orang semua pada kaget gitu. Nggak mau berdiri. Mami datang, duduk di sebelah dia, krok, pakai pasnya Mami. Iya. Diliatin lah sama Mami, karena kan Mami juga ada masalah sama dia kan, gara-gara Aditya Zoni waktu itu. Dan terus diem dia, akhirnya dia berdiri. Sampai gue bilang, "Ayo berdiri, kadang berdiri." Udah. Sampai orang-orang sekitar, "Udah keluar, ayo keluar." Ibu-ibu ada ngomong, "Ini banyak anak-anak di sini, memang banyak anak-anak sih." Di meja sebelahnya dia itu ada baby di stroller, ada anak-anak kecil. Pokoknya anak-anak itu Nenis Pavilion itu memang tempat anak kecil, bukan tempat orang dewasa. Dan gue bingung, ngapain sih lu ke Nenis Pavilion? Kenapa nggak lu kayak ke Coffee Bean kayak, atau lu ke Starbucks kayak, atau lu ke I don't know, a place that's more masculine gitu loh. Lu tuh laki, ngapain lu pergi makan di Nenis Pavilion gitu? Gue juga bingung gitu loh. Datanglah, udah gitu duduknya di dekat-dekat keluarga lagi, bukannya di depan gitu ya, nggak ada siapa-siapa gitu, maunya yang di outdoor. Nah, gue tungguin tuh kan, ada berapa tuh klip-klipnya. Dia pegang Ata, dia mau tarik si Ata, gue balik badannya, "Lu jangan sentuh-sentuh dia ya," gue bilang gitu. Terus kayak apa sih, kayak jorok-jorokan badan gitu, apa lu segala macem. Disitulah gue melihat wajahnya dia. Hidungnya itu yang rusak. Bulu hidungnya satu biji yang nongol di sini.
Gue nunduk ke bawah, gue lihat kan. Gemeteran guys bibirnya. Gemeteran bibirnya. Kulit KFC guys. Gue terakin temennya. Gue keluar. Security datang. Tenang pak, tenang. Saya tenang. Sudah keluar. Nah, gue tetap gak mau keluar. Gue teriak dong guys. Bapak, ibu-ibu tahu nggak? Ini tukang nungging, ngatain saya nungging. Ayo sini. Sindir saya di media sosial karena pengen banget terkenal, pengen pansos. Gitu. Terus ada ibu-ibu yang bilang, Mami, bilangin Mas Gandhi, sabar, tenang gitu. Pada ngenalin, orang pada ngenalin gitu. Kaget dong dia. Itu ada bapak-bapak di pojok gitu ya, gue inget banget orang Chinese. Ketawa ngakak banget pas gue bilang, ini. Mampus. Kena mental langsung. Udah. Nantangin saya di media sosial, mau ketemu. Saya bilang, ayo, saya mau aju baku hantam di parkiran. Dia malah datangin ke Dennis Pavilion. Suruh dia keluar dari sini. Suruh dia keluar. Udah, disuruh keluar. Ikut. Bayar dia. Kabur dong malah ke arah yang berlawanan sama gua. Padahal gua udah nungguin dia. Gua kejar. Gua bilang sama si sama si Pak Satpamnya, gue bilang nggak bisa, udah ikutin, udah jalannya muter padahal cuma ke posko Satpam doang yang sebenarnya bisa ada arahnya yang lebih cepat gitu loh. Akhirnya dia nggak bisa menghindari, gue ketemu, gue samperin di dalam posko Satpam, udah gue gini, apa mau ribut, ayo di sini udah di posko Satpam kan, dia diem, nggak bisa ngomong. Tunggu si Satpam datang, melerai segala macem. Mami datang, udah kamu duduk, tenang Gandhi. Terus temennya lagi yang kucing satu, aku teriakin, ini lagi bawa kucing, lagi nggak tahu siapa. Terus dia diem kayak, gitulah pokoknya. Udah, akhirnya duduk, terus panjang lah argumennya. Intinya aja, si Satpam itu bilang, jangan berantem di kawasan kota Casablanca. Gue bilang, ayo kita berantem di jalanan, di depan aja, bukan di kawasan kota Casablanca. Satpamnya tidak melarang itu. Tiba-tiba dia ngomong, tapi Pak, saya minta sama dia untuk tidak pakai kamera apa gini, bla 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 bla. Kok lucu sih? Nantangin di medsos nggak mau pakai kamera, kan lucu. Akhirnya gue bilang gini, oke. Nggak usah pakai kamera. Yuk, kita ke jalanan sekarang. Nggak direkam. Yuk kita baku hantam di situ. Nggak datang juga. Diem. Duduknya ngadep ke security. Gue di sini. Dia duduknya ngadep sana. Nggak mau ngeliat gue. Takut. Terus habis itu Mami datang kan. Mami ngomong, kamu juga sih nantangin si Gandhi duluan segala macem. Maaf ya, Anda siapa? Katanya si Leonita ini. Loh, Anda siapa? Nah, Mami. Kamu tahu siapa saya, katanya si Mami ngomong gitu. Tiba-tiba langsung kenalin Mami soal permasalahan dia mau endorse Aditya Zoni tapi nggak mau bayar. Iya, udah gila-gilanya dia nggak mau modal. Mau pansos, pengen di tek-tek apa segala macem, nggak mau bayar, mau barter. Gila-gilanya. Udah. Ribut di situ. Mami bilang, bukan Gandhi yang bakal nonjok lu, gue yang bakal nonjok lu katanya. Gara-gara Mami omong dipotong-potong terus dan dia terus-menerus bilang, Anda siapa? Nggak ada argumennya sama sekali. Sampai sih security-nya bilang gini, mau manggil polisi nggak? Panggil polisi dengan senang hati. Atau mau baku hantam di depan Polres Jaksel. Yuk. Ayo, naik mobil gue. Mami ngomong, ayo, naik mobil Gandhi, yuk kita ke Polres Jaksel. Lu tahu nggak dia dengan ngondeknya dia gimana? Lu juga kagak nonjok aja sama cemen. Loh, gue ngeremes mukanya dia, gue ludahin dia, nyet.
Lebih parah dari nonjok itu. Udah. Terus habis itu dengan ngondeknya dia ngomong, mobilnya kan kecil. Dengan ngondeknya guys, segondek. Bentar lagi jadi waraya potong kenti. Sengondek itu. Mobilnya kan kecil. Gue langsung kayak, lu punya mobil, Cing. Lu punya mobil. Ya ampun, mobil aja nggak punya, ngekos masih 500.000 aja, songong banget. Sama Mami, oke yuk naik Fortuner Mami. Mami yang ngomong kayak gitu. Diam tuh. Tetap diam juga. Udah. Terus ada satu yang gue ketinggalan pas di Nenes Pavilion ini. Gue bilang gini, lu tuh kucing, lu tau kan lu kucing, jijik gue sama kucing. Terus dia ngomong apa? Urusan lu apa kalau gue kucing? Emang kenapa kalau gue kucing? Suka-suka gue doang kalau gue ngucing. Ampun. Aduh Tuhan. Bangga ya jadi kucing itu ya. Bingung lo gue. Udah. Terus ya udah akhirnya polisi bilang polisi security bilang ini bagaimana kita ambil jalan tengah. Enggak Pak, saya nggak mau tanda tangan apapun itu, kertas-kertas dikeluarin sama satpam. Formalitas gak jelas. Lu cowok, gua cowok, ayo kita baku hantam di depan kokas, di pinggir jalan aja yang gak di kawasan ini. Ayo, gua berdiri. Ayo, gua bilang, duduk, diam, pakai masker, ngeliat ke security. Jadi gini pak, ayo, buru. Tetap dia nggak mau bangun. Gua keluar dari posko security-nya, gua keluar. Buru tuh pintu keluar, ayo. Dia tetap nggak mau ngeliat gua, tetap diam aja, nggak berkutu, nggak berkutik, duduk diam aja dengan ngondeknya. Udah, akhirnya gue tunggu di luar, nggak dateng, hilang. Udah, terus sampai sekarang dia posting story kayak nggak ada apa-apa. Posting reels dia, mungkin story dia lagi rame ya sekarang. Lagi banyak yang kepo sama dia. Udah posting story viewers dia naik. Begitu ceritanya. Intinya adalah gue nggak akan senggol duluan kalau gue nggak disenggol. Dia kan mau belain Gorgor terus nantangin gue. Ya udah ayo ketemu gitu loh. Gue orang tipe-tipe yang udah oke, gue bilang A B B. Mau berantem tonjokan ayo. Kalau salah elegan deh. Kita ini orang Indonesia, nggak ada tuh kayak orang-orang Eropa. Aduh, sekarang tuh orang-orang tuh belanja di sosmed doang. Nih, Ata kemarin udah keplak si Waring. Gue udah ludahin sih mukanya si Leonita Chandrawinarti itu, si kucing itu. Siapa sisa leher rusak udah diteriak-teriakin. Tinggal sisa beberapa lagi aja nih. Siap-siap lu gor-gor git. Gue tahu main nggak pernah punya nyali. Kata Mami invite arisan Mami online soalnya nggak nongol di sini karena banyak banget. Coba gue cek. Oh ada nih. Udah di invite. Aksa. Enak banget ini nontonnya tuh. Kenapa? Enak banget. Takut. Aku habis mandi. Lagi telanjang. Enggak lah. Tadi habis live ini. Kenapa? Tadi habis live. Habis live ngomongin si Leo Cicing. Enggak, soalnya sekarang kan Mami udah ngelabrak si
leher rusak. Ata udah keplak waring. Gue udah ngeludahin si kucing. Mami tinggal ketemu si wewe gombel, biar aku hajar itu dia nanti lah. Dan gorgor. Kalian mau tahu nggak tadi si Leo Cing itu sosok nggak kenal Mami dong? Pengen aku tonjok. Hah? Anda siapa? Anda siapa? Katanya. Anda siapa? Anda siapa? Nanti bukan Gandhi yang lawan lu, gue yang tonjok lu, gue bilang gitu sama dia tadi. Kesel gue. Dan apa? Padahal dia kemarin di acara ulang tahun duduk di balik belakang di ekonomi, karena memang dia itu apa namanya, kastanya itu dalit yang pinggir jalan itu loh, kastanya itu. Kenapa juga itu Pak Haji bisa undang dia, bingung Mami. Mungkin karena murah kali mikut harga cuculnya. Cepet ya Wak. Kalian mau tahu nggak anak online tadi, ini mungkin sebagian nggak ada yang tahu kali ya di tempat Gandhi ya. Tadi waktu si Gandhi itu kan, Mami kan nggak enak kalau di Kokas itu Mami bikin ribut kan, karena udah digeplak pula kepalanya si Waring kan di Kokas. Terus pernah juga si Dede aku teriakin satu kota Kasablanka, nggak enak. Terus bilang sama Gandhi, Gandhi lu ditemani sama si apa? Si Ata ya, lawan si Leoncing ya. Pokoknya kenapa? Ata bagian perekaman. Iya, lu aja sendiri dulu. Nanti kalau dia macam-macam, kalau dia bawa teman baru Ata datang. Tapi kalau sana udah heboh baru Mami datang. Mami bilang gitu kan. Nah, udah tuh Gandhi datang tuh. Langsung lah Gandhi teriak-teriak, ambil bajunya begini kan. Nah, di sebelahnya itu ada omongan ibu-ibu, ada anak kecil, ada bayi, ada anak kecil usia berapa tahun gitu ya. Karena udah teriak-teriak, wah Gandhi udah teriak-teriak nih, udah Mami datang. Dengan lantamnya Mami datang dong, dengan catwalk langsung begini. Si Leo Cing lihat Mami begini, langsung terdiam. Baru aja aku duduk begini mau ku caci maki, mau ku pukul. Di sebelah Mami ada anak online. Mami Isa. Lalu, iya, gak jadi marahin si Leo Cing itu. Beruntung si Leo Cing itu ada anak online di sebelahku. Kalau nggak ada habis itu riwayatnya. Mami bilangin dong sama Mas Gandhi suruh tenang-tenang. Siapa? Si anak orang bilangin Mas Gandhi suruh sabar. Iya, Mami aku bawa anak kecil, Mami anak aku takut. Iya sayang, ya, tenang. Gandhi ada anak kecil, cepat keluar Gandhi keluar. Bawa itu keluar, seret aku lagi. Udah cantik, udah post begini. Ada anak-anak online di sebelah. Ya Mami nggak enak dong, harus jahin dong. Ya banyak lagi. Terus ingat gak Mi, aku teriakin, ini ya semuanya. Terus ada bapak-bapak ketawa di ujung. Terus katanya, mukanya yang nungging katanya gitu kan. Tapi itu ya ampun, kasihan sih itu ngondek banget sosokan jagoan. Jagoan coba ngelawan lu. Gak usah lu deh, ya. Gak usah Mami Ata pun belum tentu dia bisa lawan itu. Ingat gak Mi ya, pas dia ngondek banget, dia ngomong di posko satpam, dia bilang, ih mobilnya kan kecil. Iya katanya, ngapain? Ayo Pak seret Pak ke mobilnya Gandhi Pak. Mobilnya kecil, mobil gue Fortuner ya, satu keluarga lu sampai yang gue juga bisa masuk, bilang gitu. Kayak dia punya mobil banget, ya ampun. Yang di kos-kosan harga 500.000 juga hemong itu ya Allah. Terus Mami bilang begini, mampus lu, dipecat lu karena masih dokter. Siapa yang dipecat? Katanya gitu. Aduh, hiburan. Nah, makanya gor-gor, wegom, git. Siap-siap. Ajal menanti. Orang gila dilawan. Mami udah jadi Wonder Woman, naik mobil ya, perang. Itu kembaran Mami, bukan Mami itu. Oh ya. Begitulah. Nanti yang nanyain video-videonya pelan-pelan kita keluarin. Karena kalau kita keluarin sekaligus, itu akan kena violation, akan di take down. Iya, pasti di take down. Karena kasar banget. Belum yang lagi megang. Dia mau berantem itu mungkin dalam hatinya. Aku takut. Gitu kali ya.
gitu tuh cebol loh, kayak kuda lumping loh. Kayak kuda anil loh. Pas aku pegang dong ininya dia. Kayak Thanos apa? Iya, kayak Thanos lawan Iron Man. Iron Man kecekek karena sama Thanos kan. Terus datanglah Mami Black Widow kan dengan sok cantiknya. Mami, gak jadi deh. Bau aja kungfu mau keluar begini. Nah, akhirnya aku jadi juri aja begitu melihat begini. Aduh. Aku ngeliat aja begini. Terus aku ludahin. Anjing. Tuh. Aduh, itu pasti bawa jigong sih itu. Sampai aus gue, Mi. Ludahin dia. Iya, beda banget sama di IG-nya. Mami pikir ya, Mami sih udah ketemu kemarin waktu di acara ulang tahun. Dia duduk paling pojok ya, karena dia bukan tamu VIP ya. Karena memang gak pantas juga dihargain itu kucing itu kan. Pasti di pojok dekat toilet, dekat fotonya Gogo di sana. Nah, aku lihat ini orang kok aslinya begini gitu. Makanya pas tadi lihat aslinya lagi waktu siang hari. Oh my god. Mirip banget 11-12 kayak Gogo mukanya. Persis banget. Kalau dia jadi cewek pasti dia kayak Gogo. Lelelelelele. Siapa Mi nextnya? Ayo, kita asak. Ya welcome lah. Si Dedi. Katanya mau ke Jakarta. Cus lah, ketemu lah. Kapan Jangan Mi? di mall lah. Kalau di mall itu dia tuh minta dipisahin, berdilihat orang. Jangan kalau bisa itu ya. Kalau kalian ngajak berantem itu. Terus saya juga bilang, ayo ke Bali ada tinju, nggak usah. Kita bareng jalan. Kita ke pinggir jalan yang tidak banyak orang, nggak ada CCTV. Udah kita hantam-hantam di situ. Itu aja. Hah? Di kuburan Casablanca kan enak tuh di belakang tuh. Kosong. Kuburan Casablanca. Iya, kan di belakang itu kan enak kuburan. tuh. Nah, Kalian kita sediakan kuburan mereka, Mi. iya, gak usah kalian bantuin, udah Mami aja sendiri deh. Mami aja, bila perlu dia leher rusak sama si Wewe Gombel berdua lawan Mami, gak apa-apa, Mami sendiri deh, gitu loh. Mami langsung teriak, Avengers! Enggak, Mami Black Widow dong. Mami Black Widow, okay. Black Widow kan. Ini. Black Widow. Aduh. Aku bagian kamera aja. Karun di India di Eternals. I have a Aduh, makanya ya kalian itu kalau mau cari musuh itu, ya lihat dulu orangnya. Kalau kayak Mami online, kayak Gandhi gitu ya. Udah deh mikir-mikir 10 kali deh kalau mau musuhan. Mau cari lawan. Baik banget 1000% baiknya. Tapi kalau dia disenggol, dijahatin, dan siap. Dan nggak Kalau cuma kita mah nggak perlu ya suruh orang bayar-bayar orang mukulin kita gitu loh. Maksudnya kita nggak usah suruh-suruh orang gitu loh. Kayak orang lain kan nyuruh-nyuruh mukulin kita gitu. Saking nggak bisa tenaga mereka melawan. Kalau kita mah kita sendiri yang nyamperin. Nggak usah suruh-suruh orang. berarti netizen udah terbukti ya. Kita tuh selalu pakai bukti, fakta, bukan fata morgana. Nantangin, ayo malah dengan senang hati. Ayo. Ketemu. Dulu Ganti sama Mami Isa juga musuhan kan. Nah, dulu juga kita awalnya musuhan, Mi. Sampai teriak-teriakan, inget gak, Mi? Ember. Apa lo, Mami Nah, kayak Mami itu sama Gadi itu cocok. Jadi nggak pantas musuhan. Kita itu harus bersatu melawan tim sirkus ini gitu loh. pas kita berantem dulu, Mi, heboh banget dulu ya. Belain anak lanang lagi. Anak lanang nggak tahu diri kan. Gak tau terima kasih. Nggak tahu terima kasih. Belain si Reva nggak tahu terima kasih. Belain si LL gak tahu terima kasih. Yang kita perangkan itu tuh orang-orang yang mengadu domba supaya kita yang tidak saling kenal itu berantem. Dan dua-duanya tuh gila lagi. Apa lo? Reva dari samping, aku gak mau ikut. Aku gak mau ikut. Si Gogo juga sama. Masuklah kabur ke ini. Ke unitnya dia. Iya kabur dia. Aduh.
itu. Kita baca-baca ya komennya. Ada tadi ratusan komen, tidak ada satupun yang dibaca. Ya baca. Semua gara-gara Gorgor dan Wegom semua pecah. Gandhi itu siapa di belakang Iya, kamu? jadi gini Mami jelasin ya. Jadi si Leo Ching ini memang temenan sama si Gorgor satu-satu kerjaan mereka. Dan mereka itu sama-sama di Depak dari klinik si dokter. Mereka satu di Depak, satu di ini. Jadi gini, kenapa si Leo Ching ini di Depak? Karena dia fotonya itu vulgar, tidak mencerminkan bahwa dia itu public relation gitu loh. Nah, jadi dia tuh jadi biar tapi bukan ngejual klinik tapi ngejual dirinya sendiri gitu. Akhirnya dia Depak gitu loh. Nah, itu yang terjadi juga di klinik juga waktu itu begitu Nah, sama. si Gorgor berantem sama Mami sama si Gandhi. Dia ikut-ikut bela-belain sok menjadi pahlawan kesiangan. Dia nggak tahu ya kita ini pahlawan siang malam, bukan pahlawan siang kesiangan. Nah, akhirnya apa? Mau siang lu hantam, ayo. Mau malam, ayo. Kami bukan pahlawan kesiangan, kami pahlawan siang dan malam. Pagi, sore. Gua mau makan kali, gua makan padang. Penyusup ya, pokoknya tadi blok-blokin haters. Tapi kan Meli temenan sama Leo, ya Meli itu Urusan Meli. Kita tipe orang yang tidak mau teman kita ajak musuhan gitu, dia mau berteman sama siapapun kayak gitu. Kita nggak boleh begitu. beda sama sekte sebelah. Kalau udah musuhan, Yes. itu satu gengnya tuh diajak untuk musuhan sama kita. Tapi Iya. kalau ada musuhan sama orang, nih Mami ada masalah sama hidung jambu. Tidak pernah sekalipun Mami keluar dari mulutnya dia, Gandhi musuhan sama hidung jambu. Tidak pernah. Enggak. Tidak pernah.